Pukul 11 malam. Kamu sedang berbaring di atas tempat tidur. Lampu kamar sudah mati. Tubuhmu lelah, tapi entah kenapa, pikiranmu masih terus bekerja. Tanpa sadar kamu membuka media sosial. 1 video, 2 video, 3 video. Lalu tiba-tiba kamu melihat sesuatu. Seorang teman lama baru saja membeli rumah. Teman yang dulu satu kelas denganmu mendapatkan promosi jabatan. Seseorang yang usianya lebih muda darimu berhasil membangun bisnis. Ada yang menikah, ada yang liburan ke luar negeri, ada yang terlihat menjalani hidup impiannya. Dan di tengah semua itu, kamu hanya menatap layar. Lalu muncul satu kalimat yang mungkin tidak pernah kamu ucapkan kepada siapapun. Kenapa hidupku tidak seperti mereka? Pertanyaan itu terdengar sederhana. Tapi bagi banyak orang, itulah awal dari rasa cemas. Awal dari rasa tidak percaya diri. Awal dari perasaan bahwa hidup ini berjalan terlalu lambat. Dan semakin sering perasaan itu muncul, semakin kita mulai percaya bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Bahwa kita gagal. Bahwa kita kurang hebat. Bahwa kita sudah tertinggal terlalu jauh. Padahal, bagaimana jika semua itu tidak benar? Bagaimana jika masalahnya bukan karena kamu tertinggal? Melainkan karena selama ini kamu sedang mengukur hidup dengan cara yang salah, karena kenyataannya, perasaan tertinggal tidak muncul begitu saja. Penyebab terbesar seringkali bukan uang, bukan pekerjaan, bukan status sosial, bahkan bukan kemampuan, melainkan cara kita memandang hidup. Dalam video ini, kita akan membahas 6 alasan terbesar kenapa banyak orang merasa tertinggal. Dan saya yakin, setidaknya ada satu alasan yang mungkin sedang kamu alami sekarang. Mari kita bahas. Penyebab pertama adalah kita hidup di era perbandingan. Bayangkan jika kamu hidup 100 tahun yang lalu. Kemungkinan besar kamu hanya mengenal beberapa puluh orang. Tetangga, keluarga, teman di sekitar rumah, selesai. Hari ini, sebelum sarapan saja, kita bisa melihat kehidupan ratusan orang. Saat membuka Instagram, kita melihat pencapaian orang lain. Saat membuka TikTok, kita melihat kesuksesan orang lain. Saat membuka LinkedIn, kita melihat karir orang lain. Saat membuka YouTube, kita melihat kehidupan orang lain. Masalahnya bukan karena mereka sukses. Masalahnya adalah kita hanya melihat bagian terbaik dari hidup mereka. Kita melihat hasilnya. Tanpa sadar, otak mulai membuat perbandingan yang tidak adil. Kita membandingkan kehidupan sehari-hari kita dengan momen terbaik yang dipilih orang lain untuk ditampilkan. Dan itu adalah permainan yang tidak mungkin dimenangkan karena selalu akan ada seseorang yang terlihat lebih sukses, lebih kaya, lebih pintar, atau lebih beruntung. Dan jika hidupmu terus diukur menggunakan pencapaian orang lain, kamu akan selalu merasa kurang. Penyebab kedua adalah kita mengikuti timeline orang lain. Pernah sadar tidak bahwa sebagian besar kecemasan dalam hidup sebenarnya datang dari tenggat waktu yang tidak pernah kita buat sendiri. Kita merasa harus lulus cepat, harus mendapatkan pekerjaan cepat, harus menikah cepat, harus punya rumah cepat, harus sukses sebelum umur tertentu. Tapi siapa yang menetapkan semua aturan itu? Kenapa hidup miliaran manusia harus mengikuti jadwal yang sama? Setiap orang memulai hidup dari titik yang berbeda. Ada yang lahir dengan dukungan penuh, ada yang harus berjuang sendiri, ada yang memiliki akses pendidikan terbaik, ada yang harus bekerja sejak usia muda. Maka membandingkan waktu pencapaian, hidup sama seperti membandingkan 2 pelari yang memulai lomba dari jarak yang berbeda, tidak masuk akal. Masalahnya, kita terlalu sering melihat usia, tapi lupa melihat perjalanan. Dan ketika teman kita mencapai sesuatu lebih dulu, kita merasa kalah. Padahal hidup bukan ajang perlombaan. Penyebab ketiga adalah kita terlalu fokus pada hasil. Ada satu hal yang jarang disadari, kita hidup di dunia yang sangat menghargai hasil, bukan proses. Saat seseorang berhasil membangun bisnis yang besar, yang kita lihat adalah bisnisnya, bukan tahun-tahun ketika dia hampir menyerah. Saat seseorang mendapatkan pekerjaan impiannya, yang kita lihat adalah pencapaiannya, bukan ratusan lamaran yang pernah ditolak. Saat seseorang terlihat sukses, yang kita lihat adalah puncak gunungnya, bukan perjalanan panjang untuk mendakinya. Dan tanpa sadar, kita mulai menginginkan hasil yang sama, tapi kita tidak siap menjalani proses yang sama.
Kita ingin tubuh yang sehat, tapi tidak sabar berolahraga berbulan-bulan. Kita ingin karier yang hebat, tapi tidak sabar belajar selama bertahun-tahun. Kita ingin kebebasan finansial, tapi tidak sabar membangun kebiasaan yang mendukungnya. Masalahnya bukan karena kita malas, masalahnya karena kita terus-menerus melihat garis finish orang lain. Sementara kita masih berada di tengah perjalanan. Bayangkan seorang pelari yang baru menempuh 1 kilometer, lalu terus melihat pelari lain yang sudah hampir mencapai garis finish. Apa yang akan terjadi? Dia akan merasa lambat. Dia akan merasa tertinggal. Padahal posisi mereka memang berbeda. Dan itulah yang sering terjadi dalam hidup. Kita membandingkan bab pertama hidup kita dengan bab ke-10 hidup orang lain. Kita membandingkan proses kita dengan hasil akhir mereka. Padahal setiap pencapaian besar yang kita lihat hari ini pernah menjadi langkah kecil yang nyaris tidak diperhatikan siapapun. Jadi jika saat ini kamu merasa hidupmu belum menghasilkan sesuatu yang besar, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu gagal. Mungkin kamu hanya sedang berada di fase yang tidak terlihat. Fase yang membosankan, fase yang penuh pengulangan, fase yang sering diremehkan orang. Tetapi justru di fase itulah fondasi masa depan sedang dibangun. Dan tanpa fondasi yang kuat, tidak ada pencapaian besar yang bisa bertahan lama. Penyebab keempat adalah kita meremehkan kemajuan kecil. Banyak orang berpikir hidup berubah karena satu keputusan besar, padahal kenyataannya hidup lebih sering berubah karena kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. Membaca 10 halaman buku sehari terasa biasa. Belajar 30 menit sehari terasa biasa. Menabung sedikit demi sedikit terasa biasa. Karena hasilnya tidak langsung terlihat. Dan karena tidak terlihat, banyak orang berhenti. Mereka menganggap dirinya tidak berkembang. Padahal pertumbuhan memang tidak dirancang untuk terlihat setiap hari. Sama seperti menanam pohon. Kamu tidak melihat perubahan setiap pagi. Tapi setelah beberapa tahun, pohon itu tumbuh besar. Banyak orang merasa tertinggal bukan karena tidak bertumbuh. Mereka merasa tertinggal karena tidak sabar melihat proses pertumbuhannya. Penyebab kelima. Kita terlalu takut dianggap gagal. Ini mungkin salah satu penyebab yang paling jarang dibahas. Banyak orang tidak takut gagal. Mereka takut dilihat gagal. Takut ditanya kapan menikah. Takut ditanya kapan sukses. Takut dibandingkan dengan saudara. Takut dianggap tidak berkembang. Akibatnya, mereka mulai menjalani hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Bukan untuk memenuhi tujuan hidupnya sendiri. Dan semakin lama itu terjadi, semakin jauh mereka kehilangan diri mereka yang sebenarnya. Karena hidup yang dibangun untuk menyenangkan semua orang, seringkali berakhir dengan tidak membahagiakan siapapun, termasuk dirimu sendiri. Penyebab keenam adalah kita kehilangan arah. Dan menurut saya, inilah penyebab terbesar. Karena kebanyakan orang tidak benar-benar tertinggal. Mereka hanya belum tahu kemana mereka ingin pergi. Bayangkan 2 orang sedang berjalan. Orang pertama berlari sangat cepat. Orang kedua berjalan lebih lambat. Siapa yang lebih unggul? Kita tidak bisa menjawabnya. Karena kita tidak tahu tujuan mereka. Kecepatan tidak berarti apa-apa jika arahnya salah. Dan itulah yang sering terjadi. Banyak orang terobsesi untuk bergerak cepat. Tapi tidak pernah berhenti untuk bertanya, sebenarnya aku ingin pergi kemana? Karier seperti apa yang ingin aku bangun? Hidup seperti apa yang ingin aku jalani? Nilai seperti apa yang ingin aku pegang? Karena ketika arah sudah jelas, kecepatan menjadi jauh kurang penting. Orang yang tahu, tujuannya tidak sibuk membandingkan langkahnya dengan orang lain. Dia sibuk melanjutkan perjalanannya. Dan mungkin di titik ini, kamu mulai menyadari sesuatu. Bahwa selama ini, perasaan tertinggal yang kamu rasakan bukan datang dari satu masalah besar, melainkan dari banyak hal kecil yang terus menumpuk. Dari tiap perbandingan yang tidak perlu, dari ekspektasi yang bukan milikmu, dari kebiasaan mengukur hidup menggunakan standar orang lain, dan dari kehilangan arah tentang hidup yang sebenarnya ingin kamu bangun. Kabar baiknya, jika perasaan tertinggal itu bisa dipelajari, maka perasaan itu juga bisa diatasi. Karena tujuan dari video ini bukan hanya membuatmu memahami masalahnya, tetapi membantumu mengambil langkah untuk keluar dari masalah tersebut.
Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan ketika perasaan tertinggal itu mulai datang? Bagaimana caranya tetap melangkah tanpa terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain? Dan bagaimana caranya membangun hidup yang sesuai dengan jalan kita sendiri? Mari kita bahas. Jika kamu sering merasa tertinggal, mulailah melakukan 3 solusi ini. Solusi pertama adalah berhenti menjadikan hidup orang lain sebagai alat ukur. Setiap kali kamu merasa tertinggal, coba tanyakan satu pertanyaan sederhana kepada dirimu sendiri. Aku sedang membandingkan diriku dengan siapa? Karena seringkali, sumber dari rasa tidak cukup bukan berasal dari hidup kita, melainkan dari kehidupan orang lain yang terus kita lihat setiap hari. Ingat, kamu tidak pernah melihat keseluruhan cerita mereka. Kamu hanya melihat bagian yang mereka pilih untuk ditampilkan. Jadi berhentilah mengukur hidupmu menggunakan pencapaian orang lain. Mulailah mengukur hidupmu menggunakan versi dirimu yang kemarin. Karena satu-satunya orang yang perlu kamu kalahkan adalah dirimu yang kemarin. Solusi kedua adalah fokus pada kemajuan kecil. Banyak orang merasa gagal karena mereka ingin hasil yang besar dalam waktu yang singkat. Padahal hampir semua hal besar dalam hidup dibangun dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Membaca 10 halaman sehari terlihat kecil. Belajar 30 menit sehari terlihat kecil. Menabung sedikit demi sedikit terlihat kecil. Tetapi jika dilakukan selama 1 tahun, hasilnya bisa mengubah hidupmu. Jangan terlalu fokus pada seberapa jauh tujuanmu. Fokuslah pada langkah berikutnya. Karena hidup jarang berubah dalam 1 hari. Hidup berubah dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. Dan seringkali, kemajuan terbesar terjadi ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Solusi ketiga adalah tentukan definisi sukses versimu sendiri. Ini mungkin solusi yang paling penting. Karena selama kamu masih menggunakan definisi sukses milik orang lain, kamu akan terus merasa tertinggal. Ada orang yang ingin membangun perusahaan besar. Ada yang ingin hidup sederhana bersama keluarga. Ada yang ingin berkeliling dunia. Ada yang ingin memiliki kebebasan waktu. Tidak ada yang salah. Karena sukses bukan tujuan yang sama untuk semua orang. Maka luangkan waktu untuk bertanya kepada dirimu sendiri. Hidup seperti apa yang sebenarnya ingin aku bangun? Bukan yang diinginkan orang tua. Bukan yang diinginkan teman. Bukan yang terlihat keren di media sosial, tetapi yang benar-benar kamu inginkan. Karena ketika arah hidupmu sudah jelas, kamu tidak akan terlalu sibuk melihat perjalanan orang lain. Kamu akan lebih fokus melanjutkan perjalananmu sendiri. Dan pada saat itulah, perasaan tertinggal perlahan mulai kehilangan kekuatannya.